Dan menurutmu apakah Kaisar Surga tidak bergerak? Kurasa akhir-akhir ini kau sedang mundur dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, termasuk bagian gelap dari langit, dan banyak kaisar, sedang mencari di semua wilayah bintang. Bahkan, Raja Iblis yang duduk di berbagai pengadilan di Tusan menemukan bahwa beberapa orang tua yang bersembunyi di 3000 alam tidak jujur baru-baru ini. Singkatnya, jangan terburu-buru mengajari para dewa dan iblis dari 3000 alam, dan Anda tidak perlu khawatir. Ketika kekuatan Anda cukup, bagaimana anak-anak Anda bisa menyapu 3000 alam? Qin Yichan mengangguk dan diam-diam menulis sepertinya ide yang bagus untuk tidak muncul baru-baru ini. Dalam beberapa hari terakhir, Jiang Buyong, seperti yang telah dia diskusikan dengan Qin Yichan, melamar permaisuri Sixia, mengenai manfaat dari Feng Jiu Barbarian dan semua tetua yang menyertai klan Heze dan mayat Kaisar Iblis. Saya berharap Kaisar Ke dapat membantu mempersiapkan, memperbaiki harta karun alami labu tekanan tanah. Mengenai ini, permaisuri Sixia tidak keberatan, dan hari itu, Raja Tianx datang ke istana Tianxing untuk mencari Qin Yichan. Tianxing, saya mendengar bahwa labu itu bersama Anda. Izinkan saya melihat seberapa rusaknya. Setelah Qin Yichan melihat upacara tersebut, dia mengeluarkan labu merah, dan Kaisar Tianx memegangnya di telapak tangannya untuk beberapa saat dan tidak bisa tidak berseru, harta karun yang bagus. Labu di pedang Dao, Tianxing, menurut bayi kecil Feng Jiuman, itu ditempatkan di sini dulu. Lagi pula, kamu adalah dewa bawaan, dan pedang bawaan Dao dapat mengumpulkannya. Manfaatkan kesempatan ini. Jangan lupa untuk memahami cara pedang bawaan di labu. Itu akan sangat bermanfaat bagimu, Jenderal Pedang Sihir. Qin Yichan tidak bisa tertawa atau menangis. Tapi Raja Tianx mengerutkan kening lagi kemudian. Bayi adalah harta yang baik. Sama sulitnya untuk berlatih. Tapi itu bukanlah sesuatu yang Dao Jin biasa dapat buat. Tetapi pada akhirnya, Raja Tianx berjanji untuk menyerahkannya padanya. Kebaikan hati Qin Yichan terhadap Kaisar Tianx sepenuhnya dalam harapan Qin Yichan. Bagaimanapun, tidak mudah untuk memperbaiki labu Luya, tetapi mayat Kaisar Iblis bukanlah harta biasa. Kerugian. Tentu saja, yang paling menguntungkan tampaknya adalah Qin Yichan. Setelah beberapa hari, Raja Tianx kembali, dan tentu saja Feng Jiuman juga mengikuti. Lagi pula, Luya Gurt adalah harta dari ras manusia, dan akibatnya, ras manusia sama sekali tidak peduli tentang masalah ini, yang jelas tidak pantas. Tianxing, dengan dua harta ini, ditambah ilmu pedang bawaan Anda harus bisa berkultivasi. Saat berbicara, Raja Tianx mempersembahkan dua kotak giok, satu besar dan satu kecil. Qin Yichan sedikit mengernyit, dan membuka kotak giok yang lebih kecil terlebih dahulu. Dia hanya mendengar bunyi klik, kotak giok terbuka, dan jalur emas yang bergelombang itu melonjak. Ini adalah silau cahaya keemasan bahkan membuat mata Feng Jiuman terasa sakit beberapa saat, tidak bisa melihat langsung. Raja Tianx berkata, berbicara tentang harta karun ini, banyak yang akan datang. Ini adalah permaisuri yang pergi ke suku Wujin untuk memintanya. Itu adalah kekuatan suku Wujin. Dengan darah dewa sendiri dan bahkan kekuatan dewa, dia mengembun dan memurnikan sumber Dao, dan memurnikan berapa banyak emas yang tidak dia ketahui untuk membuat batu giok seperti itu. Kotak. Raja Tianx tersenyum pada Feng Jiuman dan berkata, teman-teman kecil merasakan keajaiban dalam hal ini. Harta surga, materi dan bumi ini dibuat oleh suku Wujin sendiri. Pada hari kerja, mereka hanya digunakan untuk pemurnian Kaisar Ke dan suku Wujin kita. Bao, itu tidak akan pernah diteruskan. Sekarang umat manusia bersekutu dengan klan Kaisar Ke kita. Secara alami kita ingin membantu satu sama lain di perahu yang sama. Teman-teman kecil dapat bertanya kepada Patriark Jiang. Benda ini tidak lebih buruk dari mayat Kaisar Iblis. Sudut mata Feng Jiuman sedikit berkerut. Meski Raja Tianx memiliki sesuatu untuk dibanggakan, dia masih bisa merasakan kekuatan Dao emas yang terkandung dalam harta klan Wujin. Qin Yichan juga mengangguk puas, dan kemudian bertanya lagi, lalu ada apa di dalam kotak giok besar ini? Raja Tianx tersenyum dan membuka kotak giok itu, hanya untuk melihat bahwa harta di dalamnya seperti batangan emas, tetapi warnanya hitam dan emas, dan tidak semuanya persegi dan rapi seperti batangan emas. Tapi tentunya ini bukan emas batangan biasa. Qin Yichan hanya merasa mendalam dan agung saat melihat garis-garis yang bersinar pada batangan emas. Ini setidaknya merupakan tanda Dao di tingkat kaisar. Raja Tianx tersenyum mendengar kata-kata, Tianxing sekarang memiliki penglihatan. Ya, ini persis tulang Dao yang terbuat dari tulang kaisar klan besi. Klan besi lahir luar biasa, memakan emas dan besi, dan berkultivasi hingga tingkat kaisar. Saya tidak tahu berapa banyak harta surga, materi, dan bumi yang harus ditelan, dan inti dari tubuh ini terkondensasi dalam darah. Ini paling cocok untuk memurnikan harta karun. Kaisar Tianx tersenyum dan berkata, dan kerangka kaisar ini telah dilapisi lapis demi lapis, dan telah dimasukkan ke dalam Yaojin, Yuehua, Del, dan dapat digunakan langsung untuk pemurnian.
Qin Yichen mengangguk, dan tahu bahwa akan sangat merepotkan untuk mengambil mayat kaisar klan besi dari penindasan, pembongkaran, pemurnian. Dan tulang di kotak giok ini seperti batangan emas, seolah-olah telah melalui langkah sebelumnya, dan dapat digunakan langsung untuk memurnikan harta. Dengan dua harta ini, ditambah ilmu pedang bawaan Tianxing, kamu bisa memperbaiki labu ini, kan? Karena itu, Raja Tians juga sedikit tidak yakin. Ras manusia sendiri mungkin tidak tahu seberapa kuat Luya dulu, tapi dia pernah mendengarnya sebagai kekuatan besar para dewa yang pernah menakuti alam semesta kuno. Harta bawaannya sama sekali bukan jenderal. Aku akan mencobanya dulu. Raja Tians mengangguk dan berkata, baiklah. Ngomong-ngomong, kamu juga telah menyempurnakan alat dan memasuki Tao. Selain itu, ini adalah harta dari ilmu pedang bawaan. Aku tidak ingin menyerahkannya padamu untuk berlatih. Teman kecil Jiuman, bagaimana menurutmu? Feng Jiuman melirik Qin Yichen. Jangan melihat karakter kasar dari yang pertama, tetapi dia sebenarnya berani dan hati-hati. Metode pemurnian alat Tuan Feng bisa lebih baik daripada tetua klan Ling. Feng Jiuman tidak setuju untuk terlalu bahagia, berpura-pura peduli dengan harta ras lain. Raja Tians tertawa dan berkata, secara alami, itu sama. Selain itu, Tianxing adalah dewa bawaan, dan sesepuh pemurnian klan saya tidak. Dengan memurnikan harta ini saja, saya yakin Tianxing lebih mampu. Setelah Feng Jiuman ragu-ragu sejenak, dia mengusap dagunya dan setuju. Nah, itu Tuan Lao Feng. Qin Yichen tersenyum dan melengkungkan tinjunya. Setelah mengirim harta karun, Kaisar Tians menyapa beberapa kata. Sebelum pergi, dia tidak melupakan transmisi suara dan berkata, Tianxing, ingat, perhatikan baik-baik misteri labu ini. Dapat dilihat bahwa Raja Tians sangat gigih dalam membiarkan Qin Yichen datang berlatih, dan dia juga menyembunyikan beberapa pemikiran yang hati-hati. Tetapi untuk pemikiran yang cermat ini, Qin Yichen hanya bisa menangis atau mengangguk. Sudah waktunya untuk mulai menanam labu senior Luya. Melihat harta yang sangat berharga dari alat pemurnian di dua kotak giok, Qin Yichen tidak ragu-ragu, dan segera mengeluarkan cairan Wu Jindao dari kotak batu giok, mengubahnya menjadi anak sungai, menuangkannya ke dalam lubang labu. Lian.